محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخر. Sahabat melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin sahabat Haus Ilmu, alhamdulillah di malam hari ini saya pribadi bersilaturahmi ke rumah sahabat dan guru, yaitu Al-Ustadz Nasruddin LC. Mungkin lebih lengkapnya lagi nanti kita akan bertanya kepada beliau, nama lengkap dan lahir di mana dan seterusnya lah, biodata singkat beliau. Kenapa Ustadz kita ini datang bersilaturahmi ke rumah antum, ingin bahasa kasarnya lah mengepos atau mengenalkan seorang ulama, seorang ustadz, tokoh agama yang berkecimpung di dakwah penerus Nabi Muhammad SAW. Agar apa? Agar kita, para saudara kita, sahabat Haus Ilmu khususnya dan umumnya untuk umat muslim yang ada di Indonesia, agar apa? Agar mereka bertambah cinta kepada Islam dan agar mereka tahu bagaimana sih perjuangan para ulama, para ustadz ketika mereka membaguskan dari akhlak umat Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah Ustadz, intinya konten kita malam hari ini silaturahmi ke rumah antum, yaitu ingin bertanya-tanya sedikit. Marhaba. Biodata, biografi antum. Mungkin awal dan diawali saya ingin bertanya kepada antum Ustaz. Nama lengkap antum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Pertama kami terima kasih jazakumullah khairan sih. Silaturahim luar biasa. Masya Allah. Kita di keberkahan insyaallah untuk keluarga Mazaya. Kehadiran antum. Alhamdulillah. Ahlul Baitul Mustafa. Alhamdulillah. Wa ana barakatihim. Allah. Yang kedua terkait biodata, kalau nama asli sesuai resmi Nasruddin. Tapi biasanya ulun panjangi namanya Nasruddin Atta. Karena Abah ulun nama beliau Muhammad Atta. Ulun lahir di Amuntai ya, 2 Juni 1980. Jadi masih muda. Masya Allah. Seperti Bian lah, Masya Allah. Kalau masalah umur 40 berapa nih? Ya 30 lah, lebih 10 tahun. Sejak kecil memang almarhum Abah Allah yarhamu, beliau memberi nama Nasruddin, dan ulun 2 saudara, satunya Nasrullah. Beliau biasanya waktu kecil tuh ketika ada ulama datang ke rumah selalu memperkenalkan ini Nasruddin, Nasrullah. Beliau menerjemahkan penolong agama. Nah mungkin kita ini lebih karena doa orang tua saja. Katanya doa guru-guru kita. Kalau kita sih man ana laulahum, man nahnu laulahum. Ya, itu SD kecil dia Muntai. Sampai SD ngurung sari 1, kemudian melanjutkan ke Al-Falah pondok 4 tahun. Nah ini juga menjadi evaluasi. Jadi sekolahnya ini nggak jelas juga gitu. Pindah-pindah gitu. Setelah dia 4 tahun di Al-Falah Banjarbaru, kemudian madrasah alia program khusus di Martabak di Sekumpul. Kemudian atas perintah orang tua juga melanjutkan studi di Mesir. Itu pun ya mudah-mudahan pun keberkahan guru-guru kita. Amin. Kemudian S2 manajemen pendidikan di UIN Antasari Banjarmasin. Mungkin
dari kecil ya mungkin karena beliau ingin kita ini tadi menjadi penolong agama. Beliau dari kecil, dari SD kalau saya dulu sudah dipaksa belajar gitu, belajar jurumiyah sama saraf sekalipun nggak paham gitu. Cuma karena keinginan besar beliau dan doa beliau, nah itulah mungkin yang membawa keberkahan bagi kami. Kebetulan kakak pun sama-sama kuliah di Mesir juga. Beliau di Al-Falah lama 7 tahun. Mungkin itu Bib. Dan jadi kecilnya lu di Amuntai. Lebih persisnya lagi di Amuntainya daerah? Oh, daerah orang kota Bib. Orang kotanya? Ya, orang kota. Dekat Masjid Raya. Masjid Raya Amuntai, daerah alun-alun lah bahasanya. Di alamatan. Masya Allah. Itu antum yang kita tanyakan lagi di saat antum mondok di Pemangkih tadi, di Al-Falah lebih persisnya tahun berapa gitu? Waktu antara 92 sampai 96. Waktu itu masih guru sekumpul majelisnya. Beliau karena sahabat dekat dengan pengasuh Al-Falah di zaman itu Kiai Muhammad. Kiai Muhammad ini orang tua dari Guru Abah Zuhdi. Allah yarhamuh. Karena beliau dekat dengan guru sekumpul, beliau majelis waktu itu setiap Jumat setelah asar Nasaihud Diniyah kalau tidak salah yang dibaca. Maulid dulu waktu itu nggak ada, di zaman itu masih belum ada terbang gitu di awal di Habsyi. Masih mulai Habsyi. Oh, sampai tahun 96. Sampai 96. Di mana? Al-Falah. Ya, siapa tahu dari sahabat Hausilmu yang mungkin kontak beliau sudah hilang. Di zaman beliau mungkin teman-teman antum bisa nanti tanya di komentar, insyaallah nanti saya akan kirim nomor beliau agar supaya silaturahmi kalian dengan beliau insyaallah hadir. Insyaallah. Terus dari Al-Falah tahun 96 tadi antum bilangnya ke Darussalam setelah itu. Ada karena waktu itu ya tadi ya masih muda gitu kan, jadi pengen mencari sesuatu yang baru. Maka waktu itu kata ulun pengen sekolah, ada Madrasah Aliyah program khusus namanya waktu itu. Jadi program Pak Munawir Sazali Menteri Agama. Jadi beasiswa ya, Kementerian Agama waktu itu. Di situ jadi di santrinya itu seleksi. Di waktu itu ada beberapa di Indonesia ini kalau tidak keliru hanya beberapa, ada di Padang, ada di Ciamis, ada di Solo, dan untuk di Kalimantan di Martapura. Program khusus 3 tahun di sana. Jadi memang waktu itu ya kita ikut seleksi gitu. Dari Al-Falah tahun 96 berarti seleksi 3 tahun dulu di Martapura. Ya, di Martapura. Dan itu kan posisinya dekat dengan sekumpul di Sungai Pari Jalan Pendidikan. Mungkin biasanya kita pengajian minggu, terus malam Senin itu ya jalan kaki aja karena dekat kan. Kemudian juga ada Kamis kalau tidak sama Jumat. Berarti antum waktu di Darussalam itu masuk di asrama kah? Asrama dia. Di asrama. Program khusus itu asrama. Jadi dia ikut. Di saat itu asrama antum daerah mana? Daerah Sungai Pari. Daerah Sungai Pari di situ. Kalau antum tahu kan kalau masuk pertama itu kan Masjid Pancasila ya, kalau jalan sekumpul. Nah, ke sebelahnya itu Jalan Pengadilan itu masuk. Nah, kita biasa suka hari Jumat itu kan sholatnya di Masjid Pancasila itu, masjid depan itu. Sekarang udah kan. Nah, itu ada rumah Habib kenal tuh Habib Bakar Lapas, Az-Zabidi. Nah, kita sering numpang makan itu karena biasanya beliau menjamu setelah Jumat itu. Nah, kita sholat karena masjid ini dekat dengan rumah beliau sampingnya. Ngalap barokah ya di situ dia Habib. Kebetulan ada yang mulazim khidmah di rumah beliau itu senior di Pondok Pesantren Al-Falah, Az-Zabidi. Sekarang rasanya Abu Bakar Az-Zabidi ini ada di daerah Palu apa Riau? Iya. Daerah Palu sekarang ya. Masya Allah. Terus antum yang berangkat ke Hadramut itu kan tadi tahun 96 di Al-Falah. Kemudian 97, 98, 99 di Martapura ya. Nah, berarti tahun 99 antum ke Mesirnya. Nah, di Mesir itu berapa tahun tadi antum?
Di Mesir bertahun-tahun ya, karena pertama saya menikah di sana, istri belum selesai, jadi masih menunggu istri gitu kan. Pulang itu yang pulang sampai pulang alatul istilahnya itu ada beberapa kali pulang, tapi yang pulang karena bapak meninggal tuh pulang ya. Kemudian balik lagi, anak yang mungkin anak pertama itu dibikinnya di Mesir, rencana lahir di Mesir, tapi qadar Allah, memang qadar Allah, lahirnya di Sekumpul ya, karena waktu itu bapak meninggal, seminggu setelah itu pulang. Istri hamil tua ya, rencananya kan pengen lahir di Mesir tahun 2006 itu, tapi pulang gitu kan karena bapak meninggal. Bapak meninggal jadi pulang. Belum sampai ke rumah nih, sampai di bandara, nginap di tempat teman di Sekumpul, Ustadz Haris. Paginya siangnya lah melahirkan di Sekumpul, Kamis. Jadi bapak meninggal malam Jumat, putri pertama itu lahir hari Kamis sore Jumat gitu. Di bidannya Syarifah juga di Sekumpul itu. Berarti waktu itu keadaan antum bahagia, sisi lain sedih. Hayata kalau dalam surah Al-Mulk itu tabarakalladzi bi yadihi mulku ala kulli syai'in khalaqal mauta wal hayata. Jadi ada kematian dan ada kehidupan. Terus posisi antum di saat itu kayak apa? Posisi antum itu menemani istri lahiran atau di saat itu langsung? Karena bapak sudah dikebumikan langsung malam Jumat kan, beliau meninggal malam Jumat. Jadi Jumat itu dikebumikan, kami masih di Mesir. Seminggu kemudian, jadi saya menemani istri. Nama anak ini kebetulan Dea Sabila. Cahaya, yang nanyanya, pengennya itu doanya dia menjadi cahaya bagi orang-orang yang berjalan menuju Allah. Rupanya memang jalan-jalan. Jadi hari pertama, besoknya hari Jumat, hari Sabtu tuh ke Amuntai. 3 bulan kemudian itu ke Sungai Danau. 6 bulan kemudian ke Mesir lagi balik gitu waktu itu. Jadi kita meyakini bahwasanya nama itu doa gitu. Termasuk orang tua kita memberi nama itu doa gitu. Terbukti sekarang anaknya itu Masya Allah sekarang. Sekarang di Dalwa. Di Dalwa sekarang. Allah. Umur berapa mungkin sekarang? 2006. Saya sering lupa bib anak. 2006 berarti sekitar 15 tahun. 15 tahun. Berarti hampir sekarang punya cucu nih. Hampir dekat. Hampir sudah bahasanya hampir punya menantu. Enggak, pastinya antum tuh di Hadramut berapa tahun, Ustaz? Di Mesir ya? Oh iya, di Mesir, di Hadramut. 99 sampai 2006 tuh Nihai. Itu berarti 7 tahun. S1 5 tahun, kemudian ya ikut istri. Istri belum selesai, sambil ya, ngaji sambil di Zamalek dulu setelah selesai di Azhar itu. Tapi ya zaman kami itu mungkin masih sedikit talaki di Mesir. Kalau sekarang sudah. Di saat itu talaki antum di Mesir, guru yang antum ingat tuh siapa aja? Yang sangat bahasanya berpengaruh di jiwa antum lah, bahasanya di hati antum. Masya Allah, mudah-mudahan husnul dzan. Masya Allah. Amin. Memang di zaman itu belum banyak, cuma waktu itu ulun pernah ikut ya beberapa kali. Dengan beberapa masyayikh di Masjid Azhar. Kalau di kuliah kan dia sesuai manhaj di sana ya, kurikulum. Kalau di Syekh Ali Jum'ah awal. Tapi ya beliau masih sampai sekarang kan Syekh Ali Jum'ah, tapi waktu itu masih hanya beliau. Bahkan di Mesir itu beliaulah yang menghidupkan ruang-ruang pengajian untuk beliau. Bahkan turunan dari beliau itu turunlah Syekh Usamah Al-Azhari, termasuk Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jifri. Kemudian nanti ada lagi Syekh Hisham Kamil yang kemarin sempat ke Brogot gitu. Awalnya Syekh Ali Jum'ah ini yang kemudian menghidupkan kajian-kajian. Waktu itu ulun memang nggak terlalu aktif ya, cuma kakak pernah ikut itu baca, kalau tidak keliru, Sahih Bukhari gitu di Masjid Azhar waktu itu. Dan memang nggak seramai sekarang. Kalau sekarang kan Masya Allah
Berarti di zaman antum tuh Syekh Ali Jum'ah itu yang sebelum pengumuman beliau waktu majelis itu. Oh itu Syekh Al-Jum'ah masih ada. Syekh Ali Jum'ah masih Iya, ada. Syekh Al-Jum'ah. Kalau yang itu kan Syekh Ramadan Buti. Oh iya, Syekh Ramadan Buti. Masih. Ya. Dulu beliau pernah mufti, Ah. mufti Jumhur ya besar. Oh iya, yang Syekh Ramadan Buti waktu pengumuman di majelis itu ya. Beliau alumni Azhari juga. Azhar juga. Di zaman antum juga kan waktu antum? Enggak. Beliau tahun senior jauh ya. Enggak, maksudnya itu antum masih ada di Mesir waktu kejadian pengumuman itu. Enggak. Beliau kan di enggak. Beliau di Syria. Oh, di Syrianya ya. Masyaallah. Terus Ustaz, yang tadi itu yang Anda ingin tahu lebih dalam lagi, ada enggak guru mursyid antum itu, guru yang bahasanya yang antum memang ikutin arahan beliau itu? Kan namanya guru ini kan guru tabarukan kan banyak. Yang Anda lihat dari aktivitas antum ini, ada Ustaz Segap antum ikutin, ada Ustaz oh ya banyak lah yang Anda ngelihat lah bahasanya. Tapi kan paling tidak ada satu guru yang antum pegang memang kan, yang bahasanya jadi pedoman hidup antum, yang jadi arahan antum lah bahasanya. Siapa Ustaz? Kalau mengklaim mungkin Al-Fakir mungkin belum ya, berbeda mungkin ya tradisi di Mesir dengan di Yaman ya. Tetapi kalau misalnya yang ikut mewarnai ya, itu diantaranya mungkin karena pernah lama ya kumpul ya, sekalipun ya bukan pernah dari mulai Al-Falah ya sampai ke untuk lokal ya Al-Falah sampai sekitar 6 tahun, berarti dari 92 sampai 997 tahun ya. Karena di Al-Falah beliau ada pengajian dan kita juga karena ikut ramai-ramai beliau. Nah kalau di Mesir mungkin setelah itu sih, setelah itu artinya yang mewarnai itu salah satunya mungkin dari jauh juga ya, diantaranya mungkin yang ada Syekh, sekalipun hanya beberapa kali, tapi ulun pernah ya, mungkin karena kita duduk bersama mereka itu beda ya. Iya betul. Hanya sekedar duduk itu beda dengan, bahkan tidak kita temukan mungkin dalam apa namanya dalam kitab gitu. Karena mereka itu kan idza ru'u katanya dzukirallah. Nah, di antaranya mungkin ada Syekh Yusuf Al-Bakur ya. Beliau itulah yang kemudian ya, sekalipun kita hanya beberapa kali bertemu, beliau pernah ke Batu Licin waktu itu, ke Banjar kita ikut beberapa kali, termasuk juga mungkin Syekh Yusri Jabir Al-Hasani, beliau min Ashraf juga. Hanya beberapa kali ikut. Waktu beliau ke Indonesia, ulun ikut roadshow mulai dari Bumi Salawat, terus Tulangan, kemudian ke Amanah Umat Pacet Mojokerto, kemudian ke Tambak Beras, terus ke Kiai Muhammad Zubair, kita ikut di situ. Nah di situ mungkin kita banyak belajar, sekalipun beberapa singkat gitu, waktu singkat, termasuk juga Syekh Hisam yang pernah ke Indonesia. Itu ikut dengan demikian juga Habib Segaf. Mungkin yang lebih, mungkin mohon maaf, sekalipun belum pernah ke Dalwa, tapi nggak tahu, anak ulun tuh kami titipkan dan beliau kemarin pernah ke sini. Mungkin yang lebih termasuk Pondok Mazaya ini kan ulun kurang paham. Waktu beberapa ketemu beliau itu, beliau pernah bilang, Ustaz ikut kami saja gitu. Jadi waktu itu acara gitu kan, di desain banyak mesin, Ustaz ikut kapal, kalau tidak bilang ikut kapal kami saja gitu. Jadi mungkin itulah yang kemudian termasuk pondok ini. Beliau ketika itu, diantaranya juga ketika di pondok lama, beliau bilang, Ustaz pondok harus bagus gitu. Itu sangat, jadi kesimpulan ulun sih, para orang-orang soleh ini, mereka ngomong tuh pendek-pendek aja. Iya. Tapi menginspirasi gitu. Jadi membuat kita lebih dekat, membuat kita lebih kuat gitu. Jadi setelah itu termasuk pondok ini beliau bilang, antum bikin pondok sendiri aja. Itu 2 tahun yang lalu ketika ulun sowan ke gitu. Termasuk yang tadi beliau katakan. Jadi dan kadang kita nggak ngomong, tapi mereka sudah ditebaknya. Ya sudah menjelaskan. Gitu. Jadi termasuk terakhir kemarin ketemu di Amuntai, dia bilang gimana progres gitu kan. Artinya mudah-mudahan kita yang mendapat keberkahan beliau, mendapat nafkah dari beliau.
Mungkin kalau yang lebih itu mungkin ya ulun sendiri kan berguru nih, makanya mohon maaf sekali kurang pantas sebenarnya. Artinya lam yajlis, artinya belum jelas gitu. Arti belum jelas itu ya kalau guru secara itu belum punya. Tapi mudah-mudahan ya mereka ya minimal kita Amin. memohon keberkahan. Amin insyaallah. Itu lagi Ustaz, berarti yang kita yang dari pengalaman antum selama di Mesir itu ada ndak cerita-cerita atau pengalaman yang sangat dikenang sama antum sampai saat ini? Mungkin adakah yang bahasanya mungkin bisa diambil pelajaran oleh sahabat atau ilmu? Kan banyak mungkin pengalaman-pengalaman yang sangat mendidik lah buat kita. Dulu mungkin kita kurang paham, ujung-ujung kita berpikir, Oke. mungkin ada hikmahnya. Ada enggak cerita-cerita kenang-kenangan lah bahasanya? Jadi waktu selesai di Martapura itu kami itu waktu di Aliyah itu punya apa ya namanya? Punya ahlu gitu. Ahlu tuh nanti lanjut kemana gitu. Iya. Ada ahlu Yaman, ahlu Madinah mengklaim. Saya waktu itu mengklaim ya bercandaan sih, ahlu Mesir gitu. Mau lanjut ke Mesir. Tapi batas bercanda. Tapi ternyata sekarang tuh kita mengambil pelajaran canda itu omongan kita tuh doa gitu. Jadi setelah itu waktu itu ulun waktu itu pengen ke Jogja ngambil bahasa Arab gitu. Tapi kadarullah ibu nggak memberikan izin. Ya sudah. Akhirnya ulun sudah daftar, tinggal nyari kos di Banjarmasin, jurusan bahasa Arab itu pendidikan bahasa Arab. Tapi waktu itu disuruh pulang bikin KTP gitu. Buat apa? Ke Mesir gitu. Ulun bilang ke Mesir, Jogja nggak dikasih, ke Mesir diizinkan katanya. Pulang. Dan kebetulan orang tua bukan miskin sih, cuma tidak terlalu berkecukupan lah. Saya dan kakak kan waktu itu. Dengan segala kesusahan akhirnya kami bisa berangkat tuh di Jakarta itu sih hampir sebulan ngurus visa itu. Dan berangkat kalau misalnya pakai pesawat, kami pakai kapal Serayu waktu itu, kapal cepat. Nah itu di Jakarta nih karena kita nggak punya biaya hidup ya. Waktu itu saya ingat kami dan kakak itu makan itu sekali sehari aja. Jadi makannya agak siang gitu, makannya itu nasi uduk ya, sama telur yang padang yang agak tebal itu satu bungkus saja berdua gitu. Karena keterbatasan dana kan. Hampir sebulan mungkin 5 kali pindah nyari yang gratisan. Pun sampai di Mesir waktu itu kami ingat kami bernazar dengan kakak kalau memang bisa berangkat dengan segala tantangannya tadi kan, berangkat ziarah ke Imam Syafi'i. Alhamdulillah sampai ke Mesir ziarah, dan alhamdulillah di tahun pertama itu karena itulah bedanya yang mungkin di sana itu kuliah tuh susah gitu. Jadi kalau kita bahkan ada teman-teman tuh yang tingkat satunya tuh 6 tahun. Kalau di kita kan jarang tingkat satu karena tahun pertama nggak naik, kedua, ketiga nggak naik, DO pindah lagi dan nggak ada kalau karena misalnya 6 mata kuliah 3 mau nggak aja gitu. Karena kita takut nggak aja, maka waktu itu kita belajarnya itu nggak pernah belajar tuh se ekstrim di sana. Jadi kalau misalnya saya ulun sampai jam 12 malam, nanti gantian kakak lagi. Karena kita mikir nih kalau kita nggak lulus, berarti kasihan orang tua biaya hidup. Jadi memang Mesir itu mengajarkan banyak hal ya dengan segaranya. Memang kadang kita mohon maaf kami sendiri belum belum mencerminkan Azhari yang baik gitu, artinya sesuai ya. Kalau melihat ke kami mungkin ya tidak mewakili ya apa kebesaran Azhar. Ya mungkin mewakili Syekh Usama itu yang mewakili ya. Karena ya tadi apa namanya di Mesir itu kadang banyak yang salah persepsi gitu. Ya artinya karena LC mungkin dekat-dekat dengan Wahabi gitu kan. Padahal di sana kan kalau kita lihat itu persis mirip dengan tradisi di kita. Misalnya kan yang dibaca di Indonesia ini itu Burdah misalnya. Itu kan Imam Al-Busiri. Beliau Mesir, murid dari Abul Abbas Al-Mursi.
makamnya di Iskandaria Mesir. Abu Abbas Mursi kan punya murid, ada yang jago syair Imam Al-Busiri, ada jago nasar Ibnu Athaillah Iskandari. Nah, dua buku besar ini, kitab besar ini kan di Mesir dan kemudian diajarkan di Indonesia. Hikam kan misalnya guru Bakhir. Artinya kerja, bahkan waktu itu ingat belum, waktu di Sukumpul itu ada membaca terkait Nur Muhammad gitu kan. Bukunya fotokopian. Wujudun Nabi. Nah, ketika di sana malah buku itu terbitan di Mesir rupanya. Jadi dan ada sejarah yang mungkin artinya ini kalau ulun sih punya kesimpulan sini, artinya dimanapun sama menteri. Mesir, di Yaman. Sering ditanya, bagusan Mesir atau Yaman? Ulun bilang semua bagus, nggak ada. Jadi di situ kita akhirnya kita sendiri tidak punya tidak bisa mengklaim lebih baik. Mesir lebih baik, Yaman lebih baik. Bahkan Indonesia pun lebih baik. Misalnya ada kayak Gus Baha, beliau tidak pernah keluar negeri. Buya Razi Habib Taufik. Tapi akhirnya kita apa? Oh, semua baik gitu. Masing-masing baik gitu kan. Dan juga bisa melihat misalnya kayak Syekh Ali Jum'ah dengan Habib Umar. Mereka ini apa? Masya Allah. Luar biasa. Hamim gitu. Mereka sahabat dekat. Nah, jadi kesimpulannya baik di Mesir atau di Yaman, ulun punya kesimpulan. Dan mungkin yang terakhir itu waktu ulun diminta guru kapuh, Allah yarhamu, bersama kawan Ustadz Hamdani kalau tidak salah, yang alumni Al-Ahqaf pertama, Hamdani Tayyib apa? Orang paham. Beliau. Nah, beliau bercerita tentang Ahqaf karena Pemkab Kandangan ini menganggarkan 1 miliar di. Nah, mungkin ini menginspirasi pemerintah kota-kota yang lain untuk mereka yang lanjut studi ke Yaman, ke Mesir gitu. Nah, waktu itu kami diminta untuk berbicara tentang Azhar ya. Kemudian Ustadz ini tentang Mesir, tentang Yaman. Itu guru kapuh ketua MUI waktu itu. Nah, akhirnya waktu itu ulun mencoba menulis terkait dengan hubungan antara Banjar dan Azhar. Adakah hubungan Banjar? Karena kami berbicara Azhar ya, kalau Yaman kan ulun nggak punya fatwa syekh. Dan ini ulun konfirmasi dengan Ustadz Daudi. Ustadz Daudi ini abah beliau nama penanya Abu Daudi, guru Ustadz Zain, jadi semanakib guru sekumpul, orang dalam pagar beliau. Dan kemudian kami pernah belajar dengan guru kapuh itu waktu di MAPK tadi, di Martapura. Guru kapuh sama Ustadz Daudi. Jadi Syekh Muhammad Arsyad ini dengan 4 serangkai, ada Syekh Muhammad Arsyad, Syekh Abdul Samad Al-Palimbani, Abdul Sarkin, kemudian ada Betawi, kemudian Bugisi itu, beliau ini bahasanya itu berbaiat untuk tidak kembali ke Indonesia, ke Jawa waktu itu, kecuali ke Mesir. Nah waktu itu beliau kan 30 tahun di Makkah gitu, Makkah dan Madinah. Nah, di terakhir itu beliau sebelum ke Mesir itu di Madinah. Nah, beliau ini tinggalnya di rumah Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Di situ riwayatnya, nah ini ada mengambil tarekat As-Sammaniyah. Singkat kata ada guru beliau, ulun lupa namanya, dari Mesir. Kata beliau, tidak usah ke Mesir, cukup sudah, pulang aja ke Jawa. Nah, tapi versi yang lain dari dari Prof. Az-Zumadi Azra, Syekh Muhammad Arsyad pernah ke Mesir. Satu. Kemudian kemarin ke Ustadz Guru Zaini di Samarinda, beliau bilang dari guru sekumpul Syekh Muhammad Arsyad pernah ke Mesir. Nah, ala kulihal untanya kepada Prof. Mujibur, ada peneliti Hidayatullah dari Semarang itu, dari orang Banjar, kemungkinannya bertemu di Mekah. Jadi setelah ulun baca manakib Syekh Arsyad ini, ada guru-guru beliau 3 orang ya yang dari Mesir. Dan ulun tanya Syekh Daudi ini benar dari Mesir. Nah, setelah dilacak 3 orang ini ternyata Syekh Azhar. Jadi apakah beliau ke Mesir atau tidak, jelas beliau pernah berkeinginan ke Mesir. Nah, ada Syekh Azhar. Akhirnya beliau pulang ke Indonesia, kan tidak jadi ke Mesir. Nah, di situ beliau di dalam pagar sama mengajar gitu. Di antara murid beliau nanti ada Datu Taniran dan sebagainya. Nah, kemudian dari Datu Taniran ini ada istilah langgar berangkap di negara. Nah, di situ ada beberapa murid beliau, di antaranya yang ulun ingat Abdul Rashid, kemudian Tuan Guru Haji Ramli, dan satunya ini datunya dari Guru Salam. Oh, lalu Si Ahmad Mughni ya. Dan atasnya lagi Ismail, dan atasnya lagi udah belum.
Nah, jadi bukan penelitian sih, tulisan sederhana itu, Syekh Muhammad Arsyad ini menurunkan, nah kalau Tuan Guru Haji Ramli ini orang tua Guru Mahfuz. Guru Mahfuz ini mendirikan Ibnul Amin Al-Makki. Nah, Abdul Rashid inilah yang kemudian ternyata ke Mesir. Abdul Rashid ini punya anak Mu'alim Nabahan, punya cucu lagi namanya Rifhan. Nah, beliau ini ke Mesir. Abdul Rashid ini artinya melanjutkan yang datu tadi. Nah, kemudian yang datu-datunya Guru Salam itu mendirikan, akhirnya turunnya ke Guru Bafid mendirikan Muhyiddin. Jadi beliau ini tidak bisa ada hubungan antara pesantren-pesantren di Banjar, apalagi Martapura kan sudah dengan Syekh Datu Arsyad Kalampayan pun dengan Mesir gitu kan, ada hubungan lah. Berarti makanya antum menjadi pembicara waktu itu ya? Iya, diminta. Jadi waktu itu ya diminta, cuma belum coba mempertanyakan adakah hubungan. Insya Allah ada hubungan. Dan juga untuk waktu itu kan Datu Kalampayan ini dibiayai oleh Kesultanan. Kesultanan Banjar waktu itu. Sultan siapa gitu kan. Kawin dengan putrinya. Habis itu berangkat. Nah, jadi di sini juga kita bisa ambil bahwasanya ternyata waktu itu pemerintah support. Iya. Support dengan jadi bukan hal baru gitu. Iya, zaman dulu. Nah, ulama dengan umara ini memang betul. Betul. Terus setelah tahun berapa tadi? Tahun 2006 ya. Sudah terakhir antum pulang dari Mesir. Ya. Nah, setelah antum dari Mesir itu langsung ke Amuntai. Ya, jadi guru TPA, guru ngaji. Guru TPA, guru ngaji. Allah. Berapa tahun antum ngajar guru TPA itu? Guru ngaji, kemudian bantu di sekolah tinggi ilmu Al-Quran 1 semester. Pernah ketemu dengan Ustadz Muhammad, guru Sugianur di sana. Kemudian ulun ke Batu Licin. Asalnya ke Sungai Danau, mertua kan di Sungai Danau. Habis itu ke Batu Licin, ke mengabdi di tempat Pak Zairullah, Bupati. Sekarang beliau Bupati juga. Di sana di Istana Anak Yatim namanya. Iya, Istana Anak Yatim. Ana dulu pernah ke situ juga. Alhamdulillah. Masya Allah. Di sana habaib. Bahkan putra Habib Umar, Habib Saleh kalau tidak keliru. Paling tua siapa? Salim. Habib Salim. Waktu itu pernah ke sana. Dan sering juga Habib siapa? Yang mutarjim beliau. Saleh juga. Habib Soleh Al-Jufri. Jufri. Solo. Waktu itu berdua. Alhamdulillah waktu itu sama juga yang Habib Hussein bin Agil dari Tuban. Bondowoso apa? Probolinggo. Habib Soleh. Habib Hussein bin Agil. Habib Hussein bin Agil. Beliau talmadzah dari Habib Said Muhammad bin Abdul Maliki. Ngajar di Dalwa beliau. Bin Agil. Yang sering ke Muallim Mufti di Amuntai gitu kan. Bahkan di situ juga kita tidak sengaja bukan hubungan dengan Dalwa. Waktu itu Dalwa mengirim Ustadz Hasan, yang ketua lembaga bahasa Dalwa, Ustadz Makki juga. Ustadz Makki Lazuardi ini kalau tidak keliru istri beliau adalah anak dari Guru Bangil. Guru Sarwani. Anak beliau yang meninggal baru. Anak Guru Sarwani, cucu Guru Sarwani Bangil, Guru Bangil. Siapa guru yang baru meninggal nih? Yang anak Guru Bangil. Nah, cucunya. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya. Nah, waktu itu kita belajar di sana. Beliau bahkan Habib Hussein bin Agil ini dulu ngajar Manhalul Latif. Punya karangan Said Muhammad bin Ali Maliki di rumah ulun waktu itu. Di istana sampai 2012 di Istana Yatim. Kemudian pindah ke hijrah ke Grogol. Tahun 2012. Ya. Itu langsung hijrah ke Tanah Grogol. Dari Tanah Bumbu ke Tanah Grogol. Jadi anak ulun tuh lahirnya di beberapa benua. Iya. Martapura, yang kedua di Tanah Bumbu, yang ketiga di Tanah Grogol, yang keempat dan kelima OTW. Doakan mudah-mudahan. Amin. Masih cewek semua sih. Masih cewek semua. Berapa? 3? 3. Oh, sama kayaknya berarti. Fair. 3. 5 sebenarnya, 2 keguguran. Cewek semua? Iya. Yang sudah ada bentuknya kan sudah? Iya. Yang keguguran belum. Belum cowok nih belum. Iya. Insyaallah tuh. Doakan mudah-mudahan. Ntar lagi hamil. Fair ya. Terus maaf. Setelah antum tahun 2012 tadi hijrah ke Tanah Grogol. Setelah di Tanah Grogol itu, ndakah antum langsung jadi pengurus di Babu Salam kah atau masih di
muter-muter di Tanah Grogot. Di Babu Salam. Sama Abu Salam. Oke. Mendaftar di situ kah apa dipinta? Enggak, saya langsung. Langsung mendaftar ke Babu Salam, langsung diterima sama Babu Salam. Oke. Di saat itu status antum sebagai apa? Langsung pengasuh. Ya, karena saya punya pertemanan dengan Pak Haji Budi, dan sama-sama di Mesir dulu. Jadi beliau ya sama-sama minta tolong di Babu Salam. Berarti lumayan lama, 2012. Oke. Sampai tahun 2021. Iya. 2021. Berarti tahun ini ya antumnya keluar ya? Iya. Lumayan lama di Babu Salam. Ya, Sudah alhamdulillah. Sudah banyak murid-murid antum yang jadi sudah punya sudah nikah, punya istri, punya suami. Punya cucu banyak. Yang cucu banyak sudah. Ya. Termasuk yang ini. Ya khair ya. Termasuk ya. Alhamdulillah juga ada yang sudah di Mesir juga, dan kita berharap juga sini kita hanya berikhtiar ya. Mohon maaf, kenapa ulun membantu misalnya santri-santri yang ke Mesir ya untuk karena waktu itu kita tadi ya maklum masih muda ya. Nah, jadi kita berharap dari mereka lah nanti mudah-mudahan mau ke Mesir, ke Yaman. Di Mazaya ini kita salah satu ikhtiarnya itu adalah menyiapkan mereka yang pengen belajar. Sebenarnya dimanapun sama. Enggak, yang bikin banyak pertanyaan di antara teman-teman, khususnya untuk sahabat haus ilmu. Ini konten kita sahabat haus ilmu, Ustaz. Siap, Masya Allah. Kan kalau di Hadramut ada berapa pondok pesantren dan asrama, ya kan? Jadi orang tua yang anaknya berangkat ke Hadramut, mereka tuh tidak terlalu kebingungan, ya kan? Nah, untuk di Mesir itu bagaimana sistemnya? Apakah ada asrama khusus sambil kuliah, atau mereka itu ngontrak rumah, hotel atau apartemen atau yang lainnya? Bagaimana? Anak kurang paham karena anak belum pernah ke sana kan. Nanti sama-sama kita. Ya, amin. Belum ke Hadramaut, sama-sama jalan-jalan. Amin insyaallah. Mungkin bisa diceritakan. Kalau di sana memang mereka istilahnya sewa sugah ya atau flat gitu. Nanti di satu rumah diisi beberapa orang. Ada beberapa yang awal itu amuntai yang pernah beli rumah gitu. Sudah ada rumah amuntai gitu. Itu pertama tahun waktu ulun masih di sana. Berarti antara tahun 99 sampai kalau nggak salah tahun 2001 itu amuntai pertama untuk Kalimantan mungkin yang inisiasi beli rumah. Ada 2 rumah. Nah, kemudian juga pas kita sudah pulang itu Kalimantan Selatan yang beli rumah gitu. Tapi kan hanya tidak mencukupi. Memang ada kita kemarin pernah terpikirkan mereka ini supaya kita mencontoh misalnya di Hadramaut kan mereka tetap ada murabi, terus ada pengawasan. Dari kalau di sana asrama enggak ya, cuma ada asrama Indonesia. Nah, bagi mereka berbeasiswa itu ada Bu'us namanya Madinatul Bu'us, itu dikelola oleh Azhar gitu kan, bagi di seluruh dunia itu, Amerika, seluruh Eropa ya. Nah, sebenarnya yang harus kita pikirkan ini bagaimana mereka, khususnya misalnya dari Kalimantan Timur, kita kan sudah ada sekitar 14 orang dari Kalimantan Timur, Pasir termasuk dari Pasir. Nah, dari Kalimantan Timur itu sekitar 100 sekian gitu, dan Pasir kalau tidak keliru hitungan kami kemarin terbesar kedua, kalau nggak setelah Samarinda apa Balikpapan. Sebenarnya kita pikirkan bagaimana menampung mereka dalam satu kawasan gitu. Ya, namanya mungkin rumah nggak masalah, cuma kan nanti kita berharap misalnya ada musyrif ya di sana yang tetap memantau mereka. Gitu. Memang ya itulah di Mesir kan memang bebas ya. Jadi tapi itulah mungkin dinamikanya ya. Jadi Mesir tuh mau jadi Fir'aun bisa, mau jadi Nabi Musa juga bisa. Dan di sana aulia Masya Allah, tabarakallah gitu kan. Imam Syafi'i, kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian ya banyaklah, bahkan Bil Badawi wa Ahmad Al-Rifai wa Bid Dasuqi Tawil Aqtab itu. Terus pendapat ini pendapat ada berapa orang yang pernah Anda dengar selentingan di telinga, kalau kita maaf ya kan, kalau kita di Mesir itu betul tidak, kalau kita di Mesir itu kadang kita ini terserah memilih madhab terserah kita, tidak ada mengikuti ini mengikuti itu, terserah kita kehendak kita
kita pingin masuk madhab si A, ya kita belajar. Kita masuk B. Jadi Azhar intinya nama satu organisasi lah bahasanya kan. Jadi murid-muridnya ini terserah mau ikut madhab siapa, Nah, betul nggak? Kayak gitu kan. Kalau sepengetahuan tidak. Ya, Ada karena, arahan sendiri memang gitu. Ya, karena kalau di kuliah sendiri itu misalnya syariah ya fikih, maka dia harus memilih fikih Syafi'i. Kalau Indonesia kan fikihnya fikih Syafi'i. Yang negara lain yang berfikih yang mazhab yang Maliki. Itu satu ya. Dan kemudian yang terakhir yang banyak mungkin pemahaman yang keliru itu kan bahwasanya Mesir itu bukan berarti mengajarkan kebebasan ya. Tetapi terkait misalnya muktamar terakhir Ahlus Sunnah wal Jamaah di Chechnya itu kan dihadiri oleh Syekh Ali Jum'ah, Rektor Syekh Azhar Ahmad Tayyib, Mufti Jumhuriyah, kemudian juga pun ada Habib Umar bin Hafiz itu kan. Nah, itu terkait yang di situ ada hasil rekomendasi. Jadi Azhar sekarang bahkan terakhir ada teman-teman yang agak berpikiran ekstrim itu dipulangkan. Kalau dulu dipulangkan. Jadi ada wilayah mungkin jadi orang luar itu yang terindikasi gitu, itu dideportasi, dipulangkan. Aliran keras gitu. Jadi kalau bebas sih secara pemikiran itu enggak ya, artinya misalnya kalau di kuliahnya enggak. Bahkan pengajian pun sekarang di talaki itu diatur gitu, diatur itu dalam artian ya. Dan Azhar itu salah satu yang mereka gaungkan tuh moderatisme gitu, semangatnya wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan ya. Bahkan yang terakhir kan terkait misalnya ya, ini kan terkait Natal ini kan ramai dibicarakan. Menarik apa yang disampaikan si Buya Yahya, kemudian ada Habib Ali Al-Jifri. Tapi begitulah memang ya, bahkan Buya Razi menjelaskan, kami hanya menjelaskan. Ya, saya tidak mengucapkan Natal. Tetapi saya menjelaskan ada ulama. Misalnya ada Habib Ali Al-Jifri, ada Syekh Ahmad Tayyib gitu kan. Nah, demikian juga misalnya di kalangan, tapi yang menarik penjelasan Buya Yahya. Saya berbeda, tetapi saya menghormati. Ini ulama. Nah, ini yang mungkin yang ingin dikembangkan Azhar sih. Janganlah tiap tahun kita bolak-balik gitu. Bahas ya, itu ya, terus. Kalau kita tidak punya kepentingan ya nggak usah gitu kan. Buya Razi, saya tidak akan mengucapkan Natal, tetapi bahwa ada ulama yang mengatakan bahwa itu ada gitu. Tidak bisa kita hapus itu. Nah, itu mungkin yang ingin dikembangkan tuh ya tadi seperti tadinya, ya sudahlah, ini sudah mukhtalaf alaih, jangan diperuncing perbedaan. Jangan diperpanjang lagi. Ya sudah. Terus kita gimana mau menyalahkan Habib Ali Al-Jifri atau menyalahkan Buya Yahya? Nah, kata Buya, sudahlah, ini sudah ada, mereka berpendapat, monggo silahkan, tapi saya tetap ikut pendapat jumhur ulama. Ya, tidak membuat. Buya Razi pun saya tidak akan mengucapkan. Tetapi bahwa tadi, nah kita ini maka mungkin ya itu tadi, ya kalau ulama kan kita nggak bisa nilai mereka, bukan wajarnya. Tapi itu salah satu semangatnya ya. Jadi kita terbiasa berbeda gitu. Terus mungkin sudah berapa menit nih sudah? Udah berapa menit? 44 menit, Ustaz. Masya Allah, tidak terasa panjang, Ustaz. Terus agak Ustaz, mendalam sedikit dan terakhir nih, Ustaz. Tujuan dan niat antum, ya, visi dan misi dari antum membina atau mendirikan pondok pesantren Al-Mazaya, ya, pondok pesantren Al-Mazaya Pasir. Mungkin bisa dijelaskan dan diterangkan, Ustaz. Mungkin sahabat haus ilmu khususnya yang di Kabupaten Pasir, mungkin selama ini melihat di Facebook postingan antum kan, dan waktu peletakan batu pertama karena hujan atau apa kan sedikit yang hadir, mungkin kurang mendengarkan, kurang paham, mungkin bisa diulang dan diperjelas lagi, Ustaz, di sini, Ustaz. Sederhananya mungkin Sidi Al-Mazaya ini berangkat dari perintah. Artinya memang secara pribadi kita harus segera mengarahkan gitu bikin pondok sendiri. Nah, kemudian selanjutnya nama itu sendiri mungkin doa ya, ada markas Zaini Al-Azhari. Jadi Zaini ini kita
punya ulama dari Banjar, dari Kalimantan, dari Indonesia, ya, yang luar biasa. Kita punya Azhar yang tidak bisa kita pungkiri juga. Jadi jamiah dan jamiah wa jamiah gitu kan. Nah, kita berharap ini ada perpaduan antara kearifan lokal dan global gitu. Dan kita juga pengen tidak ada benturan gitu. Itu yang kita pesannya. Nah, kemudian yang kedua mungkin mazaya ini pun berharap kan, asanokta mazaya min mazaya. Jadi berharap dari berkah para guru-guru kita, aulia as-salihin. Jadi pondok ini berharap kita berikhtiar bersama. Jadi tagline itu bersama. Jadi pondok ini kan ya, kita kata Habib Segaf, pondok itu milik Allah. Jadi fa innalahu rabbun yahmi. Asal kita berikhtiar, Allah akan bantu. Ikhlas, Allah akan bantu, seperti pesan-pesan itu ya. Nah, jadi kami memang berikhtiar untuk bagaimana kalau ulama itu, kalau pejabat publik itu, bupati, gubernur itu kalau meninggal, atau pejabat itu yang meninggal banyak yang ganti. Iya. Tapi kalau ulama itu memang susah gitu. Nah, kita sih minimal kita berikhtiar bagaimana nanti ya di rencana ikhtiar kita itu, quality assurance itu, misalnya kita nanti di kelas, memang kita akan rampingkan sih. Jadi di kelas 6 tahun misalnya ada ustaulia, di 1 tahun pertama ini memang penguatan dasar-dasar bahasa Arab gitu kan, nahu Arab gitu, agar mereka benar-benar, dan langka kan sekarang. Termasuk nanti di kelas 5 dan 6 di Ulia itu kita udah mulai penjurusan. Jadi mereka yang memang pengen menekuni tafsir, dia kita juruskan tafsir. Mereka yang menekuni fikih, kita juruskan ke syariah. Jadi yang dikaji pun kitabnya fikih mulai dari awal kan, seperti yang di Makassar itu kan mulai dari awal gitu kan, untuk tajwid ini. Nah, kemudian untuk nanti yang bahasa Arab, maka dia fokus ke bahasa Arab. Jadi nanti diharapkan mereka ini nanti pulang, misalnya mereka tidak terserah mau ke lanjut ke luar atau di sini, tapi kita berikhtiar lah agar pasar ini kan kebutuhan dokter spesialis misalnya itu mutlak gitu, niscaya. Demikian pun mungkin ulama yang spesialis pun kita harus siapkan gitu. Nah, dan mereka ini bahkan ulun pernah menyampaikan, santri dan pesantren itu mereka punya andil besar dalam pembangunan. Ya. Baca ratib, aslahallahu umural muslimin, syarafallahu syarrul mu'jizin, tartib Fatihahnya. Apakah mereka sangat mungkin itu tembus, dan itulah yang membawa keberkahan bagi Pasir, bagi Kalimantan Timur. Artinya mereka ikut juga membangun, tapi silent. Dalam diam mereka tuh, mereka diam-diam ya, minimal kan sama. Artinya mereka punya andil lah dalam. Nah, juga kami mengimbau kepada sahabat Haus Ilmu, mohon doa daun mazaya ini diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala, dan kami juga mengajak karena mazaya ini tadi bersama. Jadi kami lagi mencari sih, berikhtiar, kata Habib Segaf, penting berikhtiar. 2.000 donatur. Ya 100 ribuan. 100 ribu kan beli paket data kan berapa ya gitu. 100 ribu termasuk juga CD. Jadi sama-sama aja. Ada pesantren, kalau perlu kita sama-sama membantu sinergi itu kan. 2.000 itu ya karena kita kata pesan Habib Segaf, pesantren harus bagus. Bukan mewah, bagus. Bagus itu artinya sehingga semakin banyak orang yang tertarik. Iya, jangan ada pesantren kumuh, bengkel. Nah, itu pesan beliau. Jadi kita ini berikhtiar, mudah-mudahan. Okay. Ya mungkin bisa disampaikan di sahabat Haus Ilmu dengan ya. Jadi kalau mereka yang kawan-kawan orang-orang baik, insya Allah semua kita baik, diniatkan ya. Jadi pesantren ini kata Habib Segaf, selama santri itu sholat, melakukan kebaikan, maka semua akan tertransfer pahalanya kepada pendonasi. Hanya dengan 100 ribu sebulan yang kita cari 2.000 donatur. Ya, artinya bangunannya itu akan menjadi nyaman untuk santri, sehingga banyak orang. Jadi niatnya semakin banyak orang, dan insya Allah tidak mahal. Artinya biaya pondoknya kita, dan kita tetap siapapun yang masuk asal mereka mau bersungguh-sungguh akan kita tetap terima. Yang jelas kami mengajak kepada muhsinin, ya, muhsinat juga nggak apa-apa. Artinya
yang ingin bergabung dalam proyek Ya, proyek investasi akhirat gitu. Nah, Hanya dengan modal investasi nah, 100.000 100.000 per bulan. per bulan. Dan ini tahapnya sampai setelah ini mungkin kita akan lelang sedikit. Ini tiang ya, yang mungkin bata, setelah ini bata. Nah, direncanakan ini 6 lokal dulu. Kan kita sudah ada set plan-nya sampai masjid, sampai gasos. Dan juga kita pengen nanti insya Allah ada dari Yaman, dari Mesir asli, natik asli yang akan mengajar. Kemudian juga ada guest house. Ya, artinya kalau ada tamu-tamu pengen, monggo. Insya Allah gratis di Mazaya, fasilitas yang nyaman. Kita mudah-mudahan kedatangan mereka berkah, baik dari Yaman, dari Mesir, dari Hadramaut, yang kita sediakan guest house beberapa kamar untuk mereka. Jadi nggak perlu ke hotel lah. Insya Allah fasilitas hotel. Dan insya Allah itu pahalanya akan mengalir ke semua kita. Mungkin untuk bagi para sahabat ilmu yang ingin mendonasikan sebagian hartanya atau yang tadi yang beliau sebutkan, bisa menghubungi nomor nanti yang ada di bawah ini. Oke. Terus Ustaz, untuk saat ini terakhir, santri yang sudah antum didik dan berani mengontrakkan rumah, ada berapa santri Ustaz? Saat ini, jadi kemarin tuh sudah ada yang sudah selesai ya. Jadi kita program Timur Tengah. Jadi insya Allah mohon doa, ini lagi proses visa sudah masuk di Kedutaan Besar Mesir di Jakarta. Lagi nunggu, diperkirakan mudah-mudahan di awal Januari itu udah berangkat. Ada santri kita dari Sungai Puap, ya, alumni Raha, kemudian dibimbing di sini di Mazaya, kemudian ada yang dari Pasir Mayang, kemudian ada yang dari Mendik yang berangkat di Januari ini, kemudian ada dari Sengayang, jadi kemudian dari Balikpapan, jadi dari Trubus juga ada, dari Trubus, dari Martice itu berangkat. Ini ada juga yang sudah kemarin ikut, yang akan tahun depan berangkat. Ini kita ngontrak 2 rumah, Bib. Ada rumah putra, rumah putri. Sementara ngontrak dulu, dan mereka pagi, siang, sore, malam. Jadi diantara yang kita pelajari ya nahu sorab, termasuk bagaimana bekal mereka agar tadi mereka di sana tuh benar-benar haus ilmu. Masya Allah, namanya haus ilmu luar biasa. Jadi diantara yang kita baca itu mudah-mudahan menginspirasi. Itu Maqasid Halakat Ta'lim karya Habib Umar gitu kan. Di antara juga yang kita baca akhlak-akhlak gitu. Oh, berarti yang ada sekarang ini semua lulusan alumni pondok pesantren yang ada di Kalimantan yang ingin yang ingin berangkat ke Mesir atau ke Yaman. Ke Yaman dididik ke antum. Ada yang dari Man 2 Banjar, kemarin ada yang dari sekarang ini masih ada yang dari Man 2 Banjar, bahkan kemarin ada yang menghubungi dari Sangatta, ada yang dari Man Ice menunggu dari Kediri juga belajar Bontang juga. Artinya ya mudah-mudahan kita siapkan generasi, dan mungkin mereka lah yang akan menyelamatkan kita nanti. Amin, insya Allah. Kalau kita ini kan sudah bilang tua nggak juga, masih muda. Ya, artinya kita menyiapkan, mudah-mudahan mereka menjadi sebab wasilah dapat keberkahan gitu. Terus terakhir Ustaz, mungkin ini terakhir yang ketiga. Enggak, terakhir yang ketiga. Memang terakhir ini sudah. Memang sebelum kita penutupan, kita kebiasaan meminta nasihat sedikit agar para sahabat Ahlussunnah dan saya pribadi, kemudian saudara kita yang lainnya, minal muslimin wal muslimat, siapa tahu nasihat antum nanti bisa kita amalkan. Mungkin bisa memberi nasihat sedikit, sepatah dua patah. Allah. Soalnya ini sudah di konten kita ini ada guru Ansori Al-Karim yang dari Binuang ada juga. Dan kita semua yang kita podcast pasti kita minta nasihat sedikit. Karena tujuan kita kan silaturahmi, bukan kita sok mengajar tapi kita belajar sama beliau. Sama ulun belajar juga. Masya Allah. Sahabat haus ilmu. Kalau nasihat ya karena kebetulan kita memang diperintahkan untuk saling tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Kadang ada hal-hal yang kadang kita lupa gitu. Ternyata kita ini diberi Allah luar biasa. Nikmat. Karena kalau orang tadi dia tinggal di pantai, dia melihat pantai biasa saja. Nah, itu kadang termasuk orang yang mungkin di misalnya di Gunung Embun itu, ya mereka yang tinggal di situ mungkin biasa aja karena udah sering. Demikian juga nikmat itu. Di antara nikmat yang luar biasa kita punya Nabi SAW.
yang katanya yang disebutkan dalam Al-Qur'an wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wa hasya ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Dan ini kenikmatan yang luar biasa. Ya. Seorang penyair mengatakan wa mimma zada li syarafan wa tihan wa kittu bidzalika ata usuraya yaqulu fi qaulika ya ibadi wa an ja'alta li ahmad nabiyya. Nah, terkait dengan itu, Allahumma shalli wa sallim alaihi, mudah-mudahan kita bisa bersyukur atas Rasulullah SAW ini dengan salawat. Ya mudah-mudahan ulun ini nasihat untuk pribadi. Allah kenapa ya nggak gampang-gampang. Allah yang memulai bersalawat, malaikat bersalawat. Dan ketika kita bersalawat pun Allah akan sallallahu alaihi wasallam. Mungkin terkait ini mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk kita semua. Amin. Ya, mungkin salawat ini di salawat yang biasa dibaca oleh Habib Segaf gitu kan. Dan dia juga salawat busyra. Mungkin bisa dibacakan. Allahumma sholli. Biasanya kata beliau juga kan 41 kali setelah subuh gitu. Nah, juga mirip dengan lagunya mirip dengan salat Tibil Qulub. Nah, kami dibiasakan jadi dibaca dengan nada itu Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah. Jadi itu beliau ijazahkan ke kami waktu di Wassalaam dan juga beberapa kali pertemuan. Nah, mungkin mudah-mudahan ini menjadi keberkahan untuk kita semua. Amin. Dan kita yakini ternyata memang Allah punya malaikat kan sujahin yang tugasnya patroli dia, mengambil salawat. Kemudian juga kita yakini dengan kata Nabi SAW tidak ada abdin muslimin yusalli alaihi illa raddallahu alaihi wasallam. Allah kembalikan rohku hatta aruddas salam, sehingga Rasul sendiri yang menjawab sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan kita senantiasa connect. Amin. Ya, bahkan Habib Ali Arsyufi kan sering berandai-andai. Andai misalnya besok subuh Nabi sholat di masjid kita, Nabi pengen ke rumah kita, apa yang kita lakukan gitu kan. Bahkan ada konten menarik gitu, yang segiri. Jadi judulnya itu Laukana bainana al-habib. Itu diceritakan bagaimana sih seandainya Nabi hidup di zaman now sekarang apa yang dilakukan Nabi gitu kan. Nah, mudah-mudahan kita pun menjadi, bahkan di situ pesannya adalah bagaimana menjadi duta-duta Nabi di abad milenial ini. Amin. Safir sallallahu alaihi wasallam. Mungkin bukan nasihat untuk pribadi, insyaallah. Terima kasih. Okay. Alhamdulillah para sahabat ilmu, dari tadi sudah kita dengarkan penjelasan beliau dan biodata atau biografi singkatlah beliau tadi. Insyaallah mudah-mudahan dari konten kita ini bisa kita ambil pelajaran dan insyaallah mudah-mudahan mendapatkan berkah. Amin. Insyaallah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, terlebih khusus untuk pembangunan pondok pesantren Al-Mazaya Pasir. Insyaallah diingatkan kembali untuk para sahabat haus ilmu dan saudara kita para pejuang keridhaan Allah dan sahabat Nabi Muhammad. Jangan lupa untuk saudara kita yang ingin menyumbangkan bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Okay. Mungkin ini Ustaz. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Syukuran Ustaz. Dan terima kasih para sahabat haus ilmu. Sampai di sini tayangan kita. Saya permisi dan saya izin, mudah-mudahan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.